Halo semua, kembali lagi di channel Belajar Coding bersama saya, Izan. Pada kelas Python kali ini, kita akan mempelajari struktur kontrol percabangan menggunakan statement if. Ada beberapa kondisi dalam menggunakan statement if. Yang pertama, kita akan menggunakan struktur percabangan if dalam satu kasus. Misalnya, kita ingin membuat program sederhana untuk menentukan apakah nilai yang diinputkan user adalah bilangan positif atau negatif. Misalnya, kita buat variabel A sebagai variabel penampung untuk nilai yang user inputkan. Tipe datanya adalah integer, kemudian gunakan fungsi input agar bisa menangkap inputan yang user berikan. Kemudian di dalam fungsi input, kita tuliskan instruksi masukkan nilai Anda, misalnya. Oke, kemudian selanjutnya kita membuat sebuah kondisi. Karena programnya adalah menentukan bilangan positif, negatif, berarti kondisinya jika variabel A yang diinputkan user lebih dari 0, maka dia adalah bilangan positif. Nah, kondisi ini menggunakan statement if A lebih dari 0, nah, jika A lebih dari 0 dan kondisinya true, maka eksekusi atau cetak A kemudian adalah bilangan positif. Oke. Nah, jangan lupa di sini kita harus memberikan indentasi untuk statement setelah if, karena ini menandakan bahwa jika kondisi ini true, maka dia akan mengeksekusi statement yang berada di bawahnya yang memiliki indentasi. Oke, coba kita cetak. Run, masukkan nilai. Misalnya saya masukkan angka 10. 10 sama dengan bilangan positif. Nah, bagaimana jika saya tidak memberikan indentasi setelah kondisi if tersebut? Maka yang terjadi adalah error. Di sini saya copy paste codingan yang sama, tetapi setelah if saya buat seperti ini sejajar dengan if, tidak ada indentasi, yang terjadi adalah error. Kita coba cek eksekusi. Nah, expected an indented block. Jadi harus ada indentasi. Nah, indentasi bisa kita buat dengan tombol atau menekan tombol tab satu kali. Kalau seperti ini maka akan benar. Nah, indentasi ini digunakan untuk membuat blok kode ke dalam bahasa Python. Kalau bahasa pemrograman lain, membuat blok kode itu menggunakan kurung kurawal. Jadi, jika kondisi if bernilai true, maka semua statement yang memiliki indentasi akan dieksekusi semua, karena semua statement yang memiliki indentasi adalah satu blok kode yang masuk ke dalam kondisi if yang di atasnya. Misalnya kita pengen buat program sederhana seseorang apakah umurnya sudah cukup buat SIM atau tidak. Misalnya umur sama dengan 17, langsung saja variabelnya statis, kemudian jika kondisinya adalah umur lebih dari 17, kemudian jangan lupa setelah if selalu diakhiri dengan titik 2, kemudian indentasi, dan lakukan atau tulis statement yang ingin kita eksekusi. Misalnya umur Anda cukup. Oke, kemudian print, silahkan daftar SIM, misalnya seperti itu. Kemudian print, terima kasih. Berarti ketiga statement ini yang memiliki indentasi, dia adalah satu blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi pada if di sini bernilai true. Oke, misalnya saya run. Umur lebih dari 17 ya. Berarti di sini misalnya kita tulis 18 tahun. Oke, run. Nah, umur Anda cukup, silakan daftar SIM. Oke, kalau lebih dari setengah dengan, baru di sini boleh tadi 17. Tapi kalau
17 tanpa lebih dari sama dengan tadi tidak bisa dieksekusi. Oke, sama. Nah, bagaimana jika Nah, seperti ini kondisinya, berarti hanya ada 2 statement saja yang merupakan bagian dari blok kode dari statement if umur lebih dari sama dengan 17. Misalnya, saya menuliskan umurnya 16, maka tidak akan dieksekusi statement ini karena 16, umur di sini 16, lebih dari sama dengan 17, berarti kondisinya adalah false. Berarti tidak akan dicetak blok kode yang bagian dari kondisi if ini, yang dicetak hanya print terima kasih. Oke, kita coba. Terima kasih. Kenapa hanya terima kasih yang dicetak? Karena pada waktu mencek kondisi apakah true atau false, kalau false berarti dia tidak akan mengeksekusi statement ini, maka akan melanjutkan ke statement di bawahnya di luar dari kondisi tersebut. Di sini print merupakan statement di luar dari kondisi if. Jadi untuk percabangan if satu kasus, kita implementasinya seperti ini. Kita lanjutkan lagi nanti implementasi percabangan untuk 2 kasus atau lebih dari 2 kasus.